Ya, ya. Jadi kan ini kita pengen bikin biocycle vending machine. Nanti ini sebenarnya lebih di part 2-nya sih. Ini gue lagi bikin part satunya kan. Nah, jadi konsepnya itu adalah kita punya satu vending machine. Nah, dia itu ada beberapa part ya. Ulang. eh jadi part-partnya itu pertama adalah jadi intinya kan banyak sampah ya, sampah food food waste gitu ya. Dari 100% food waste di Indonesia, dari persen sampah di 100% sampah di Indonesia, 70% itu food waste. Nah, jadi kita tuh pengen mengapa ya, encourage orang untuk mulai buang sampah food waste-nya. Jadi 70% itu dibuang. Nah, dimasukinnya kemana? Dan insentifnya apa buat mereka? Udah buang sampah ke sini adalah mereka bisa dapat duit dari situ. Dapat duitnya gimana caranya? Nah, gini. Jadi orang nanti dari rumahnya udah memilah-milih ya, memilah-milih sampahnya. Eh, Mungkin ya seperti vending machine seperti orang udah milih-milih sampahnya dari rumahnya, bawa sampah kan dia. Nah, nanti dia akan masuk ke si vending machine ini. Nah, nanti dia masukin nih sampahnya ke kotak nomor satu ini lah ya, paling atas nih. Sampah lah nih isinya, sampah-sampah makan food waste ya. Jadi dia agak cair gitu. Terus ya sisa makanan lah ya, sisa makanan gitu. Nah, sisa makanan itu nanti akan dijadiin eh apa ya? Dijadiin sumber makan sama untuk si larva-larva itu. Makanya disinilah larva-larva itu datang. Nah, jadi tadi nomor 2 ya. Jadi nanti mungkin gue juga belum tahu ini sistemnya ya. Mungkin nanti boleh bantuin gue untuk cari tahu sistemnya. Jadi nanti makanan ini akan turun ke sini, ke bawah. Sampahnya ini akan buat jadi makanannya si siapa namanya? Si larva-larva itu. Udah? Ini udah rekam kan ya? Oh ya, oke. Udah. Nah, ini nomor 2. Terus ide awalnya adalah sebenarnya larva-larva itu kalau udah pada gendut-gendut semua, nah nanti akan di bawahnya nih ada ikan lele nih. Jadi kan larva itu bisa jadi pakan ternak ya. Nah, nanti jadi ikan lele set dimasukin ke bawah lagi. Nah, ini tuh pengennya otomasi semua gitu ya buat makan lele. Nah, tapi yang gua bingung itu sebenarnya bukan bingung sih. Maksudnya ini kan super oversimplification banget ya. Nah, eh karena pas setelah dipikirin lagi kayaknya lele ini agak susah perawatannya kan. Nah, jadi nanti ada dua opsi, tapi tetap ya kotaknya mungkin tetap 1, 2, 3, 4 atau 3 gitu. Nah, mungkin opsi keduanya adalah ini karena sama ya si Denisnya, gue, Mas Rizky juga masih mikirin produknya. Dan nanti mungkin lu bisa bantu juga. Nah, jadi satu sama sampah, dua, dua si larva-larvanya, tiga. Gimana cara dapat duitnya kan kalau misalnya ini mungkin cara cara dapat duitnya adalah lelenya dijual aja kalau udah bagus gitu. Nah, terus kan ini jadiin satu vending machine. Nah, mungkin nanti di sini atau di mananya ya, di sinilah ada buat ngetap kartu. Nah, itu nanti kreditnya masuk ke dia gitu. Nah, ini opsi satu ya. Nah, opsi dua yang gue bayangin adalah seperti maga larva, dia larva-larvanya pas udah gendut di apa ya, digoreng, bukan digoreng ya, dipanaskan lah, di bake gitu ya, dimasukin ke oven. Nah, nanti ini jadi larva-larva kering yang udah siap masuk packing nih. Jadi ini udah kayak otomatis ke packing. Nah, nanti sama sistemnya dia juga tap kartunya dia ke sini dapat kredit. Nah, nanti si hasil packingan ini bisa kita jual ke B2B,
ke bisnis lah gitu ya, atau mungkin di marketplace atau apa gitu, atau B2C. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kebayang harusnya ya. Nah, eh untuk life cycle-nya sendiri kemarin habis ngobrol juga kan sama si Denisnya. Jadi larva itu awalnya kan kalau misal tadi gue lalu dengerin juga di podcastnya, larva itu awalnya tumbuhnya dari larva kecil atau bayinya larva, bayi larva, larva, larva sedang, larva besar, udah gendut nih, terus jadi BSF atau lalat ya, Black Soldier Fly. Nah ini, nah ini lalatnya nih. Nanti lalatnya sama, balik lagi menjadi punya telur lagi, telur kawin, punya telur, telurnya nanti ya sama balik lagi gini lah ya gitu ya. Nah, eh cara budidayanya itu dia harus punya satu kotak lagi nih, satu satu tempat lagi untuk si lalat-lalat ini ada di sini nih, pada terbang-terbang. Nah, sistemnya sebenarnya lalat itu nanti akan kawin di satu bilah kayu. Nanti mereka bertelurnya di sini nih, di kayu-kayu ini. Karena pas itu kebetulan gue main ya ke Magalarvanya itu tempatnya. Nah, yang misahin si kayu-kayunya ini adalah ya orang manual gitu. Nah, gimana caranya kita, berarti kan PR-nya adalah ini si lalat-lalatnya ya. Nanti mungkin kita kayak kasih satu tempat gitu untuk lalat-lalatnya pada bertelur. Nah, nanti mungkin ini kan satu ya. Kita coba cari cara untuk si ini, let's say ini nol ya, nol. Nol ini kedua. Gimana kita bisa mindahin telur-telurnya ke sini, terus mereka bisa menetas dan akhirnya jadi larva gitu. Nanti langsung baru dikasih makan dari nomor satu gitu ya. Gitu. eh, terus baru nanti bisa kalau opsi nomor dua kan tadi dikeringin gitu ya, terus di packing. Nah ini gimana kita cara apa namanya automasinya itu yang kita juga masih masih mikir, dan kalau misalnya lu bisa bantu apa ya, bantu ngedesain dengan solve masalahnya itu oke banget sih. Karena yang masih banyak banget gue terutama ya bingung adalah kayak sistemnya akan seperti apa nih secara mekanik, apa dia mindahin telurnya ke sini gimana ya kan, terus kayak kalau menetas mah mungkin menetas sendiri ya. Nah terus kayak ya ini detail-detail yang ada di sininya lah tuh, kayak tempat buat naruhnya seperti apa, tempat bertelurnya gitu-gitu. Nah itu perlu bantu di riset juga ya, bantu di riset eh, yang cocok kayak gimana. Makanya saran gue sih lu bisa dengerin si yang podcast itu biar lebih banyak lah memperkaya eh, product knowledge lah istilahnya ya gitu. Nah tapi simpelnya gitu. Nah gua mungkin secara look eh kebayangnya sih ya udah, terutama ini yang mau gue 3D print juga sih kebayangnya ya. Jadi mungkin ada satu kotak, dua kotak gitu ya. Kayaknya gue udah sempet share ininya juga ya. Apa di looknya kayak gimana di Pinterest sebentar. Nah, ini terus mungkin satunya gue juga masih bingung nih, satunya taruh mana ya. Kan ini bakal ditaruh di public space nih. Bisa jadi mungkin di atasnya lagi. Atau gimana ya biar cakep sih, sebenarnya gue juga masih bingung. Ini nanti mungkin ya kabelnya bisa langsung ke nomor dua gitu ya. Nah terus ini tuh satu vending machine besar gitu. Aduh jelek banget gambarnya. Ya kurang lebih begini. Terus nanti ini ada kaca gitu lah ya biasa. Nah tapi kan kayaknya nomor dua tuh kayaknya orang nggak pengen ngeliat lah kayaknya ya. Nah gue kebayangnya si kacanya ini adalah ya sama frosted glass itu. Jadi nanti mungkin kalau kalau tapi kalau ini sistemnya diketok dua kali tau gak lo?
Yang kayak kan kalau di kulkas ada tuh yang kacanya lu ketok 2 kali dia bisa kelihatan, terus ketok 2 kali lagi, hidden gitu ya. Nah, sama mungkin kayak gitu sistemnya. Gitu sih kurang lebih sistemnya, sistem dan beberapa sedikit produk desainnya ya. Nah, ini gue butuh banget bantuan lu sih, kayak kira-kira gimana ya enaknya. Nah, nanti mungkin yang bagian di 3D di printnya adalah si kotak-kotak ini, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ukurannya gue nggak tahu juga, pokoknya intinya dia at least harus bisa menampung 50 sampai 80 lah, 80 kilogram sampah karena daya daya apa? Daya daya makannya itu si larva-larva ini bisa sampai 50 kilogram per hari. Gitu sih. Ya, so far gitu sih. Nanti gue coba kasih ininya ya, punya referensi gambar.